Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami berempat akan menjelaskan tentang apa sih kalimat efektif itu. Penasaran? Ayo kita lihat video berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kalimat efektif. Kalimat adalah suatu bahasa terkecil yang mengungkapkan suatu pikiran, gagasan, perasaan yang utuh. Kalimat terdiri dari beberapa unsur, antara lain subjek, objek, pelengkap, dan keterangan. Dua macam kalimat dalam bahasa Indonesia dilihat dari hal predikat. 1. Kalimat-kalimat yang predikatnya kata kerja. Dan 2. Kalimat-kalimat yang predikatnya bukan kata kerja. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Laporan itu ditulis oleh mahasiswa. Laporan itu adalah S, subjek, ditulis itu adalah P, predikat, dan mahasiswa itu adalah O, objek. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kalimat mempunyai ciri sebagai berikut. 1. Dari segi maknanya, sebuah kalimat harus mengandung informasi yang relatif lengkap. Sedangkan dari segi bentuknya, sebuah kalimat sekurang-kurangnya harus mengandung unsur subjek dan predikat. 2. Unsur-unsur yang berupa SP posisinya dapat dipertukarkan sehingga menjadi PS. 3. Subjek atau pokok kalimat dapat diketahui dari jawaban atas pertanyaan apa atau siapa. Sedangkan predikat atau sebutannya dapat diketahui dari jawaban atas pertanyaan mengapa atau bagaimana. Ciri-ciri unsur kalimat yang dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Subjek. Subjek itu adalah unsur kalimat yang disebut subjek dapat diketahui dari jawaban atas pertanyaan siapa atau apa. Rumah itu besar, misalnya jawaban atas pertanyaan apa yang besar adalah rumah itu. Dengan demikian, unsur rumah itu dalam kalimat tersebut merupakan subjek. B. Predikat. Unsur predikat dalam kalimat dapat diketahui dari jawaban atas pertanyaan bagaimana atau mengapa. Misalnya, jawaban atas pertanyaan bagaimana rumah itu adalah besar. Dengan demikian, besar merupakan unsur yang disebut predikat. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu pengertian tentang pengertian kalimat efektif. Selanjutnya objek. Objek merupakan unsur kalimat yang kehadirannya bersifat wajib atau tidak dapat dihilangkan dan dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif. Unsur yang disebut objek ini hanya terdapat dalam kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Selanjutnya yaitu adalah pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang disebut pelengkap kehadirannya juga bersifat wajib atau tidak dapat dihilangkan. Perbedaannya adalah bahwa subjek dapat menduduki fungsi subjek dalam kalimat pasif, sedangkan pelengkap tidak dapat menduduki subjek karena kalimatnya tidak wajib, sehingga unsur itu dapat dihilangkan. Ciri unsur keterangan yang lain adalah bahwa unsur itu posisinya dapat dipindah-pindahkan di tengah, di akhir, atau di depan. Syarat kalimat efektif. 1. Harus menggunakan tanda baca maupun ejaan yang disempurnakan atau sering disebut EED. EED adalah kaidah utama dalam penulisan kalimat bahasa Indonesia, sehingga harus menggunakan kata-kata dengan ejaan yang benar. Kalimat efektif juga harus menggunakan tanda baca yang tepat dan benar supaya jelas, dan harus memperhatikan fungsi penggunaan tanda seru, tanda tanya, koma, hingga titik dalam sebuah kalimat. Penerapan EED dan tanda baca yang benar adalah ketentuan dasar yang wajib dipahami dan diterapkan dalam penulisan kalimat efektif. Yang kedua, sistematis. Susunan kalimat yang tepat atau sistematis termasuk syarat kalimat efektif. Kalimat yang efektif memiliki susunan utama, subjek, dan predikat, lalu diikuti oleh objek pelengkap. Susunan yang sistematis perlu diperhatikan karena penggunaan kata baku sesuai EED. Jika susunan kalimat berantakan, kalimat tersebut belum bisa dikatakan sebagai kalimat yang efektif. Sistematis ini akan memudahkan pembaca memahami isi dari tulisan
Oleh karena itu, penulis sangat perlu mengoreksi tulisannya untuk memastikan hasilnya sudah sesuai syarat kalimat efektif atau belum. Yang ketiga, tidak ambigu. Sebuah kalimat tidak boleh bermakna ganda. Jadi, kita cukup memperhatikan penggunaan kata bermakna ganda, tetapi juga jangan menggunakan kalimat menjadi multitafsir. Kalimat yang multitafsir disebabkan oleh pemilihan kata atau susunan kata yang kurang tepat sehingga bisa dipastikan itu bukanlah kalimat yang efektif. Yang keempat, tidak bertele-tele. Penggunaan kata yang ringkas dan jelas juga syarat kalimat efektif. Maksudnya, penulis tidak perlu membuat kalimat yang bertele-tele dengan menghindari penggunaan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak perlu. Jadi, penulis tidak perlu menyebutkan subjek lebih dari satu kali dalam satu kalimat. Jangan menggunakan kata dan sinonimnya dalam satu kalimat. Jangan menambahkan kata lain yang bermakna jamak bila sudah ada. Kali ini saya ingin membahas tentang apa sih contoh kalimat efektif itu. Saya ingin sedikit mengulang tentang pengertian apa sih kalimat efektif itu. Kalimat efektif ialah kalimat yang mengungkapkan gagasan si penulis dengan tepat, sehingga pendengar atau pembaca dapat mudah memahami secara tepat. Ibaratnya, kalimat yang dapat mewakili pemikiran sang penulis ini atau pembicara secara tepat sehingga pembaca ini atau maupun pendengar ini mudah memahami apa yang dimaksud penulis atau pembicara tersebut. Baiklah, kali ini saya ingin membahas apa aja sih contoh dari kalimat efektif itu. Yang pertama sebagai contoh. Saya mengambil contoh 1. Harga beras disesuaikan atau kenaikan itu secara wajar. Ini jelas tidak kalimat efektif karena kalimat tersebut tidak terstruktur atau tidak sejajar dengan penggunaan imbuhan dalam kalimat majemuk. Jadi saya ingin memperbaiki kalimat efektif yang betul itu ialah harga beras disesuaikan atau dinaikkan secara wajar. Jadi di sini terlihat jelas bahwa kalimat dinaikkan harus sejajar dengan sesuaikan karena kalimat pertama menggunakan kalimat berimbuhan di, maka kalimat kedua juga menggunakan kalimat imbuhan di juga. Dan contoh kedua yaitu para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Di sini juga terlihat jelas bahwa kalimat ini tidak efektif karena kalimat tersebut bertele-tele atau mengulang kata-kata tersebut. Di sini saya akan menghilangkan kalimat para agar menjadi efektif karena kalimat efektif ringkas, tidak bertele-tele namun tidak mengurangi makna kalimat tersebut. Jadi kalimat efektif yang betul ialah siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi, paranya dihapus. Contoh yang ketiga ialah untuk mempersingkat waktu, mari kita selesaikan pekerjaan ini. Kalimat di atas tidaklah efektif karena penggunaan kata yang tidak tepat di bagian mempersingkat waktu setelah untuk. Seharusnya kata tersebut digantikan mempersingkat acara atau menghemat waktu. Jadi kalimat efektif yang benar ialah untuk mempersingkat acara, mari kita selesaikan pekerjaan ini. Contoh yang keempat ialah banyak siswa-siswa yang tidak datang ke sekolah. Sama seperti contoh yang tadi ya. Kalimat di atas ini tidak efektif karena menggunakan kata bermakna jamak secara berulang-ulang. Jadi kalimat yang benar seharusnya banyak siswa yang tidak datang sekolah. Kalau yang tadi banyak siswa-siswa. Kalau yang benar ialah banyak siswa yang tidak datang sekolah. Yang terakhir contohnya ialah bagi semua warga harus mengikuti kerja bakti. Kalimat di atas tidak efektif karena subjeknya tidak jelas. Jadi kalimat yang benar harusnya ialah semua warga harus mengikuti kerja bakti. Sekian, terima kasih. Nah, jadi paham kan apa itu kalimat efektif? Terima kasih nih bagi yang telah menonton. Sampai jumpa.